Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang apa namanya, dasar-dasar pemikiran dari tasawuf ini kita akan mendapati sejumlah pemikiran mereka dari pokok-pokok yang mereka lakukan. Iya. Dan ini sekarang kalau kita berbicara tentang tasawuf memang agak ribet ya, karena tarekat-tarekat tasawuf itu banyak sekali. Iya. Itu jumlahnya tidak bisa dihitung. Ya. Karena siapa yang menganggap dirinya sudah sampai ke jenjang apa namanya, paling tingginya, maka dia sudah merasa dirinya berhak memiliki apa? Memiliki tarekat sendiri. Iya, memiliki tarekat sendiri. Karena itu tarekat-tarekat di dalam tasawuf itu banyak sekali. Firqah-firqahnya banyak. Tidak bisa dihitung. Iya. Ada yang nisbatnya kembali kepada nama tarekatnya, ada yang kembali kepada kabilahnya, kembali kepada keluarganya. Iya. Dan kita di Indonesia ini itu melihat ya berbagai tarekat. Ya ini terkenal aja yang biasa apa namanya kita dengarkan, ada yang disebut dengan nama tarekat apa? Naqsyabandiyah. Iya. Ini yang selalu bikin ramai ini setiap tahun. Orang belum puasa dia sudah puasa. Iya. Orang belum lebaran dia sudah lebaran 2 hari sebelumnya. Nah, ini yang di Sumatera ini. Itu Naqsyabandiyah. Iya. Itu salah satu tarekat ya. Dan ini tarekat dirintis oleh seorang yang bernama Bahauddin Muhammad An-Najjari yang dikenal dengan Syah Naqsyaband, meninggal pada tahun 791 Hijriah. Sudah waktu asal. Baik, saya selesaikan ya nama-nama tarekat dulu. Jadi di antara tarekat-tarekat yang terkenal ada namanya tarekat Al-Qadiriyah. Ya ini nisbat kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Ada tarekat namanya Ar-Rifaiyah. Ini nisbat kepada Ahmad Ar-Rifai. Ada tarekat namanya Al-Burhamiyah. Ini nisbat kepada pendirinya Ibrahim Ad-Dasuki. Ya, ada tarekat terkenal di Maroko sampai sekarang, namanya tarekat At-Tijaniyah. Nisbat kepada Ahmad At-Tijani. Nah, ini Masya Allah paling asyik tarekat ini, Tijaniyah ini. Siapa yang melihat Ahmad Tijani itu masuk surga. Itu dari keyakinan mereka. Jadi kalau dia dikir-dikir begitu, yang dia hadirkan itu bagaimana melihat Ahmad Tijani. Ya, dan digambarkan dia sifatnya begini, jenggotnya begini, dan seterusnya. Itu ada tuntunannya di tengah mereka. Nah, ada tarekat namanya Asy-Syadiliyah. Ini nisbat kepada Abul Hasan Asy-Syadili. Ada tarekat namanya Al-Ahmadiyah. Ini nisbat kepada Ahmad Al-Badawi. Ya. Ada tarekat namanya Al-Hatmiyah. Ini nisbat kepada Muhammad Uthman Al-Miragani. Iya. Baik, ini dari nama-nama tarekat yang masyhur ya, walaupun ada yang muncul belakangan seperti Khalawatiyah yang kadang apa namanya tersebar di sebagian wilayah Sulawesi ini. Iya. Baik. Jadi ini bentuk dari nama-nama tarekat itu. Jadi tarekat saking banyaknya pemikirannya itu kita masuk satu persatu dulu. Ini apa pemikirannya, ini apa pemikirannya, apa pemikirannya. Tapi secara umum mereka berkumpul di dasar-dasar pemikiran yang mirip. Nah, ini akan saya terangkan. Baik, kita masih di pengantar yang kedua seputar pemikiran dan keyakinan tasawuf. Di dalam mengkaji tentang akidah as-sufiyah dalam bentuknya yang paling terakhir, ya karena sebagaimana yang saya terangkan tadi ada fase ya, tingkatan fase berkembangnya tasawuf itu. Di tingkatannya yang paling terakhir ini telah banyak sekali buku-buku yang apa namanya berbicara tentang keyakinan mereka dari orang-orang sufi sendiri dan juga dari kalangan para ulama ahli sunnah yang menjelaskan tentang hakikat tersebut. Nah, ini dijelaskan di dalam berbagai buku. Jadi ada buku-buku khusus yang misalnya menyingkap tentang tokoh-tokoh mereka
Seperti misalnya tentang Ibn Arabi, itu ada beberapa buku ditulis tentang keyakinan Ibn Arabi, dan dia ini termasuk tokoh di dalam tasawuf. Demikian pula di antara buku yang menulis tentang keyakinan Al-Hallaj, ya, dan buku-buku yang menyingkap tentang tarekat-tarekat khusus di dalam tasawuf. Ada yang berbicara tentang Naqsyabandiyah, ada yang berbicara tentang Tijaniyah, ada yang berbicara tentang Qadiriyah. Sekaligus diterangkan tentang hakikat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan sebagainya. Ini buku banyak sekali. Ya. Dan untuk membahas tentang keyakinan mereka secara detail, ini tentunya pembahasan yang tidak sederhana. Ini pembahasan yang panjang. Pembahasan yang panjang di dalam di dalam kajian-kajian yang seperti ini. Karena itu saya di sini akan memberikan dari global dan ringkas seputar keyakinan mereka. Yang pertama terkait keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pada tulisan-tulisan mutasawwif, orang-orang yang tasawuf ini dari masa belakangan, masuk di dalamnya keyakinan mereka tentang Allah, keyakinan hululiyah, sebagaimana madhab Al-Hallaj. Iya. Yang mana mereka meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah itu menyatu di tengah makhluknya. Iya. Itu disebut hululiyah. Demikian pula pemahaman mereka tentang wihdatul wujud, satunya wujud. Ya, semua yang ada itu adalah Allah. Apa saja yang ada dari kekafiran, kejelekan, kebaikan, makhluk, hakikatnya itu adalah Allah. Itu adalah Allah. Ya, dan ini kekafiran yang sangat nyata dianut oleh orang-orang ekstrim di kalangan mutasawwifah. Iya. Dan ini keyakinannya Al-Hallaj tadi, madhabnya. Karena itu Al-Hallaj ketika dia memunculkan madhab ini, dia digantung, dihukum mati di Baghdad. Demikian pula beberapa pengikutnya. Dan ini pula yang dicetuskan oleh Ibn Arabi, Ibn Sab'in, Al-Tilmisani, demikian pula Abdul Karim Al-Jili, Abdul Ghani An-Nabulsi, ya, dan banyak dari orang-orang sufi ekstrim di dalam hal ini. Yang kedua terkait dengan masalah keyakinan mereka seputar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Orang-orang sufi itu meyakini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak keyakinan. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum sampai ke tingkatan mereka. Ya, belum sampai ke tingkatan mereka. Karena itu di antara mereka ada yang berucap bahwa maqamun nubuwah, itu derajat kenabian, adalah jenjang. Itu di atasnya Rasul, di bawahnya wali. Ya, jadi mereka ini di tingkatan wali semuanya. Jadi nabi dan kenabian dan kerasulan itu di bawah mereka. Itu di bawah mereka. Iya. Karena itu kata salah seorang tokoh sufi yang terkenal, Abu Yazid Al-Bistami, dia berkata, khutna bahran waqafal anbiya'u bisahilihi. Katanya kami ini sudah menyelam di dalam lautan yang para nabi itu hanya di pantainya saja. Ya. Jadi mereka sudah menyelam di lautan, para nabi di mana? Cuma berada di pantainya saja. Iya. Baik. Dan di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah qubbatul qaul,
kubahnya alam semesta ini, dan sebenarnya bahwa Nabi itu adalah Allah itu sendiri yang beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Dan di antara mereka ada yang meyakini bahwa langit, bumi, arsy, kursi, dan seluruh dari makhluk, ya, itu dicipta dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicipta dari cahaya. Ini keyakinan tentang nur Nabi Muhammad, ya, sering kita dengarkan. Ini kalau mau dibahas panjang juga ceritanya. Ya. Apalagi banyak di media-media itu disebarkan nurnya Nabi Muhammad, dinisbatkan hadits, katanya riwayat Abdul Razzaq. Ya. Itu ada tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang kebatilannya dari sisi riwayat maupun dari sisi makna. Hanya saja di sini saya globalkan, ya. Jadi ini keyakinan-keyakinan dianut oleh sejumlah dari mereka. Dan ini disebutkan oleh Ibn Arabi dan siapa yang datang setelahnya.